Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Cindy Roza dari K1B D3 Keperawatan Bengkulu yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi bagian sistem ekresi. Selamat menyaksikan. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya seperti gambar struktur lapisan kulit berikut. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan Malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Jaringan lapisan dermis terdiri dari pembuluh kapiler yang berfungsi menyampaikan nutrisi pada akar, rambut, dan sel kulit. Kelenjar keringat yang berfungsi sebagai menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering, pembuluh darah yang berfungsi sebagai mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan, ujung-ujung saraf yang berfungsi meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Kantong rambut yang berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Gambar di samping merupakan struktur dari ginjal. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kulit ginjal. Bagian terluar ginjal biasa disebut cortex renalis, berfungsi untuk menyaring darah. Bagian kedua adalah sumsum ginjal. Bagian tengah ginjal biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Bagian yang ketiga adalah rongga ginjal. Bagian paling dalam biasa disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses pembentukan urin terdiri dari pertama, filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua, reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi, merupakan proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Gambar di samping merupakan struktur dari paru-paru.
Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Gambar di samping merupakan struktur dari hati. Itulah penjelasan dari